Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan mempelajari tafsir dari Al-Isti'adah, tafsir dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan momen-momen kapan kita membaca isti'adah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas as-sabil lil khalasi min syarri syaitani wa makayidihi. Cara agar selamat dari keburukan setan dan makarnya. Cara agar selamat dari keburukan setan. Allah Azza wa Jalla menguji manusia dengan permusuhan. Allah Azza wa Jalla menguji manusia dengan permusuhan iblis. Yang dimana permusuhan iblis terhadap manusia ini jamaah merupakan permusuhan yang sudah mengakar lama. Sejak ketika iblis dia sombong, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, iblis tidak mau. Sejak itu jamaah, permusuhan antara Adam atau permusuhan antara iblis dengan manusia, dengan Adam dan anak keturunannya bermula. Jadi ini menunjukkan bahwasannya permusuhan itu adalah permusuhan yang sudah mengakar lama. Sampai-sampai iblis dia bersumpah. Dia mengatakan, "Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaanmu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Saya akan halangi mereka semuanya dari jalan Allah Ta'ala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu pilihan. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah. Ini yang tidak bisa disesatkan oleh setan. Bahkan dalam ayat lain, iblis menempuh segala cara dan menempuh segala penjuru agar bisa menyesatkan manusia. Datang dari segala penjuru, datang dari segala sisi. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan ganggu manusia dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari sisi kanan. Wa an syama'ilihim, dari sisi kiri. Jadi dia datang kepada manusia dari segala sisi. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari sisi, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya permusuhan iblis dengan manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk menjadikan iblis itu sebagai musuh. Allah Ta'ala berfirman, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwasannya setan adalah musuh kita, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan kita, maka seorang muslim hendaknya berhati-hati dan dia menempuh segala cara untuk bisa selamat dari keburukan setan. Di dalam kitab ini disebutkan beberapa cara agar bisa selamat dari gangguan setan, agar bisa selamat dari keburukan yang ditimbulkan oleh setan. Yang pertama adalah al-imanu wal amalu saleh wal tawakkul alaihi. Yang pertama adalah beriman, beramal saleh dan bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang ingin selamat dari keburukan setan, maka caranya adalah beriman, beramal soleh, dan tawakal jujur hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahu laisa lahu sultan." Setan itu tidak bisa berpengaruh atau tidak bisa memberikan pengaruh alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, setan ini jamaah, dia tidak bisa menggoda, tidak bisa memberikan keburukan, tidak bisa memberikan pengaruh kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Oleh karenanya, semakin seseorang itu imannya kuat, semakin seseorang itu tawakalnya kepada Allah Ta'ala kuat, bergantungnya kepada Allah Ta'ala itu kuat, maka setan sama sekali tidak bisa memberikan pengaruh buruk kepada orang tersebut. Begitu pula agar kita selamat dari keburukan setan, kita perbanyak amal soleh. Kita tahu bahwasannya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Siapa yang sholat subuh, maka dia berada di bawah perlindungan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang sholat subuh jamaah, subuh dia bangun untuk menjalankan sholat, orang yang seperti ini akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Siapa yang bisa memberikan keburukan kepada orang yang telah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ini cara yang pertama, beriman, beramal soleh, dan bertawakal hanya kepada Allah. Cara yang kedua, disebutkan di sini adalah al-bu'du an ma'asillah. Siapa yang ingin selamat dari keburukan setan adalah menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Jadi orang ketika dia bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan kepadanya, maka dengannya Allah Ta'ala akan menjaga dia dari keburukan setan. Kenapa demikian? Karena setiap apa yang menimpa manusia itu adalah di antaranya gangguan setan, keburukan setan itu karena sebab dosa kita. Jadi apa yang menimpa manusia termasuk di dalamnya keburukan setan itu adalah akibat dosa-dosa manusia. Akibat ulah tangannya sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apa saja yang menimpa kalian itu adalah akibat dari ulah tangan kalian. Jadi dari sebab ulah tangan kalian. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya musibah yang menimpa manusia termasuk di dalamnya ketika dia ditimpa keburukan oleh setan itu tidak lain karena apa? Maksiat. Maka siapa yang pengen selamat dari keburukan setan, hendaknya dia berusaha membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan anggota tubuhnya dari hal-hal yang Allah Ta'ala larang. Ini cara yang kedua. Jadi cara yang pertama, beriman dan beramal soleh, serta bertawakal hanya kepada Allah. Yang kedua adalah berusaha menjauhi kemaksiatan. Cara yang ketiga adalah al-isti'adatu minasyaiton. Berlindung kepada Allah Ta'ala dari setan. Dari gangguan setan, dari keburukan setan. Dengan lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terdapat di dalam Al-Quran. Kita sudah sebutkan, bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonirrajim, bisa a'udzubillahis sami'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dan redaksi-redaksi yang lainnya. Jadi cara yang ketiga adalah dengan kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Cara yang keempat jamaah, ini tidak kalah penting, adalah mulazamatu qiraatil Quran wal azkar. Senantiasa membaca Al-Quran dan zikir-zikir. Jadi siapa yang ingin selamat dari keburukan setan jamaah, maka hendaknya dia sering-sering membaca Al-Quran dan dia sering-sering berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena setan itu Allah Ta'ala sifati di dalam Al-Quran surat An-Nas dengan Al-Khonnas. Min syarril waswasil khonnas. Apa itu khonnas? Khonnas itu artinya adalah maju atau mundur. Maju ketika manusia itu tidak berzikir kepada Allah. Maka setan akan maju. Menggoda manusia, menguasai manusia. Dan dia akan mundur kapan? Ketika manusia berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang ingin selamat dari godaan setan, gangguan setan, hendaknya sering-sering membaca Al-Quran dan sering-sering berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai pemakaman. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu kabur, lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan apa? Surat Al-Baqarah. Maka ini menunjukkan bahwasanya cara mengusir setan adalah dengan membaca Al-Quran, di antaranya adalah membaca surat apa? Al-Baqarah.
Adapun zikir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Apabila seseorang masuk rumah dan ketika dia masuk rumah dia baca bismillah, berzikir kepada Allah Ta'ala, membaca doa masuk rumah, dan ketika makan dia juga membaca bismillah, maka setan akan mengatakan la mabita lakum wala asya. Kita nggak bisa nginep di rumah ini, kita nggak dapat makan gratis di rumah ini. Jadi ketika kita masuk rumah, kita baca bismillah, itu setan nggak bisa masuk rumah kita. Setan juga nggak bisa ikut nimbrung makan bersama kita. Tapi kalau seandainya kita masuk rumah bledeng gitu aja, tanpa baca bismillah, lupa berzikir kepada Allah, lupa baca bismillah juga ketika makan, maka setan akan mengatakan adraktumul mabit wa adraktumut ta'am au kama qala. Setan akan mengatakan kalian dapat jatah nginep gratis di rumah ini. Berarti rumahnya jadi rumah apa? Setan, rumah hantu. Siapa di antara kita yang betah tinggal di rumah hantu, jamaah? Tidak ada. Padahal kita sendiri yang menjadikan rumah kita rumah apa? Hantu. Ketika kita tidak baca bismillah. Dan dia mengatakan, adraktumut ta'am, kalian dapat makan gratis di sini. Siapa di antara kita yang rela makan ditemani sama setan? Oleh karena itu, di antaranya cara agar kita bisa selamat dari keburukan setan adalah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi." Apabila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Kenapa? Lan yazala alaika minallahi hafidun. Akan senantiasa Allah Ta'ala akan menjagamu. Selama engkau sebelum tidur baca ayat kursi, maka selama itu pula Allah Ta'ala akan menjagamu. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Dan tidak akan ada setan yang dapat mendekatimu sampai memasuki waktu subuh. Jadi baca Al-Quran, baca ayat kursi, itu melindungi seseorang dari setan, dan setan tidak bisa mendekatinya. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, Man qara'a ayataini min suratil Baqarah kafata. Siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut sudah mencukupinya. Dari amanah Rasul sampai akhirnya ketika orang baca itu jamaah, maka akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, akan dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara yang lain yang kita baca di waktu pagi dan petang, Nabi kita SAW bersabda, Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100 kali. Jadi siapa yang baca la ilaha illallah sampai akhirnya 100 kali, di antara keutamaannya banyak, di antaranya kanat lahu hirzan minasyaitani yaumihi dzalika. Siap, maka dia akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan memiliki perisai dari setan di hari tersebut. Keutamaannya banyak, di antaranya setan tidak bisa mendekati orang yang rutin membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak berapa kali? 100 kali. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain atau dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwasannya zikir itu dapat melindungi seseorang dari setan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita ulangi. Yang pertama adalah iman, amal soleh, dan bertawakal hanya kepada Allah. Yang kedua adalah dengan meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah dengan berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah dengan membaca Al-Quran dan membaca zikir-zikir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.